Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imwani Istindarisa dengan nomor induk mahasiswa 4011800221 dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari digital marketing tentang penggunaan big data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian dari big data. Big data adalah suatu kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big data juga merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya yang membedakan antara lain seperti proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariasi daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari Big Data. Ada 3 atau yang disingkat dengan 3V. Yang pertama yaitu volume, yang kedua velocity, yang ketiga varietas. Volume merupakan ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar, dapat dicoba untuk melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Yang kedua yaitu velocity. Big data memiliki kecepatan yang memungkinkan dapat diterima secara langsung. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah disk. Yang ketiga, varietas. Jenis data ini bermacam-macam, mulai dari jenis data yang bersifat tradisional, lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Varietas merupakan bentuk pembenaran suatu data, sehingga mengacu pada kelas data. Selanjutnya, kepada contoh-contoh penggunaan big data dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh yang pertama, di sini mengenai big data pada Spotify. Dalam Spotify juga menggunakan big data, di mana big data ini digunakan untuk mencari data-data kebiasaan pelanggan dengan memunculkan lagu-lagu yang disukai oleh orang-orang yang menggunakan langganan Spotify. Contohnya, Anissa menyukai musik hip-hop. Dia mendengarkan lewat lagu Spotify. Maka untuk hari-hari selanjutnya, pada beranda Spotify Anissa akan dimunculkan lagu-lagu K-pop mulai dari yang hit hingga yang paling banyak disukai. Contoh lain dari Spotify seperti Reso, Juke, YouTube Musik, dan Music Match. Spotify juga memberikan pesan-pesan ataupun podcast atau perihal lain juga untuk mencari data-data dari pelanggan Spotify. Iklan-iklan ini dibuat oleh tim kreatif dari Spotify sebagai salah satu target iklan yang menggunakan big data. Untuk alur big data dalam Spotify, yang pertama mulai dari pelanggan Spotify atau pengguna Spotify. Biasanya akan dimintai tentang data diri berupa alamat email, lalu jenis lagu yang disukai serta genre lagu yang disukai. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam big data Spotify. Selanjutnya akan diolah dalam algoritma big data Spotify. Sehingga untuk hasilnya, selanjutnya beranda di Spotify akan memunculkan lagu atau merekomendasikan lagu yang kamu sukai. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu big data pada Netflix. Netflix juga merupakan situs yang menggunakan big data. Netflix adalah perusahaan video on demand atau perusahaan pelayanan video streaming berlangganan yang memfasilitasi penggunanya untuk dapat mengontrol atau memilih program video yang diinginkan. Netflix akan merekomendasikan film-film bagi pelanggan Netflix. Contoh lain dari Netflix seperti iFlix, Viu, Disney, Video, Mola TV, dan lain-lain. Contohnya,
Dwi sering menonton film fantasi. Dia melihat melalui situs Netflix. Dia sering membuat playlist untuk film atau video yang dia sukai. Maka Netflix akan merekomendasikan film fantasi lain untuk Dwi karena berasal dari data-data yang sering dicari oleh Dwi pada kolom search Netflix. Untuk alur big data pada Netflix, hampir sama dengan Spotify, dimulai dari pelanggan Netflix. Biasanya akan ditanya mengenai data diri, mulai dari alamat email, jenis atau genre film yang disukai, lalu ada pilihan untuk berlangganan atau tidak berlangganan. Data tersebut akan diolah pada Big Data Netflix. Selanjutnya, diolah menggunakan algoritma Big Data Netflix, sehingga untuk selanjutnya pada papan beranda akan muncul video-video atau film yang direkomendasikan oleh pihak Netflix melalui hasil olah data menggunakan Big Data. Seperti gambar di samping, Netflix Big Data bisa terdiri dari credit calculation, word program, word history, rating, search, nature of show, device, dan program pause time. Sehingga kita bisa melihat film-film atau video yang mungkin sudah ditayangkan terlebih dahulu. Untuk contoh yang terakhir yaitu Big Data pada bidang kesehatan. Big Data juga digunakan dalam dunia kesehatan, salah satunya untuk peningkatan kualitas pelayanan serta pemantauan kondisi vital pasien pada rumah sakit. Dalam pelayanan kualitas ini untuk menyimpan data-data rumah sakit seperti hasil tes lab, data rekam medis, resep dokter, imunisasi, obat-obatan, serta pembayaran. Sedangkan dalam pemantauan vital pasien digunakan untuk melihat keadaan seseorang pasien, bisa melalui sensor yang ada di samping tempat tidur. Dari gambar di samping, untuk pelayanan kualitas bisa dilihat dari regular notification, report, checklist, data integration. Sementara untuk pemantauan vital pasien bisa dilihat pada alat-alat perawatan pasien yang menggunakan router gateway. Alur dari big data pada bidang kesehatan mulai dari regular notification, report, checklist, data integration, ataupun alat-alat perawatan pasien. Semua data-data seperti hasil tes lab, rekam medis, imunisasi, obat-obatan, maupun bagaimana keadaan pasien akan dimasukkan ke dalam big data rumah sakit. Selanjutnya diolah dalam algoritma big data rumah sakit, sehingga membantu atau memudahkan staf rumah sakit maupun perawat rumah sakit dalam melakukan tugasnya. Selain itu juga membantu dalam hal diagnosa penyakit pasien, serta seluruh data-data tersebut, data-data pasien maupun data-data yang penting bagi rumah sakit akan disimpan ke dalam big data rumah sakit sehingga staf maupun perawat di rumah sakit dapat menjalankan tugasnya dengan lebih mudah. Cukup sekian presentasi saya mengenai penggunaan big data dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam Spotify, Netflix maupun bidang kesehatan, sebenarnya big data juga digunakan dalam dunia bisnis, penggunaan internet, penggunaan smartphone, media sosial maupun digitalisasi media. Semoga penjelasan saya mengenai big data dalam kehidupan sehari-hari ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.